Sebab tu ada ulama sebut, seandainya umat ini mengetahui kelebihan berselawat, nescaya mereka tidak berzikir melainkan selawat sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai semua, kembali lagi dalam channel The Journey 4444. So hari ini Nisa nak share satu pertanyaan Nisa dulu. Kenapa selawat satu-satunya amalan yang tak ditolak Allah? Sebab Nisa ada tengok banyak video dari ustazah yang dia bercakap selawat ni satu-satunya amalan yang pasti diterima Allah, yang tak ditolak Allah. Lepas tu Nisa pun rasa macam, wah, specialnya selawat ni kan. Macam tak tahu kenapa special sampai satu-satunya amalan yang tak ditolak Allah. So Nisa cari, Nisa selawat, Nisa minta Allah tunjuk apa yang special dalam selawat ni. Nisa nak tahu apa yang special dalam selawat ni sampai satu-satunya amalan yang tak ditolak Allah. So alhamdulillah Nisa dapat jawapan tu. Nisa jumpa satu video penerangan daripada Habib Novel. So Nisa bawakan dalam video kali ni. Kita sama-sama belajar, sama-sama fahamkan kenapa selawat satu-satunya amalan yang pasti Allah terima. So jom kita dengar terus penerangan daripada Habib Novel Al-Idrus. Fakta solawat menurut para habaib dan para guru, ya, para guru, para kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu-satunya amalan yang tidak pernah ditolak hanya sholawat. Satu-satunya amalan yang tidak mungkin ditolak hanyalah sholawat. Kalau sholat kamu nggak khusyuk ditolak. Puasa, Nabi ngomong berapa banyak orang yang puasa nggak dapat kecuali haus dan lapar. Tapi ada satu amalan yang nggak mungkin ditolak. Amalan itu namanya sholawat. Allahumma sholli wa sallim alaih. Tapi banyak orang yang kemudian mempertanyakan, kok bisa sholawat nggak ditolak? Sementara kok sholat ditolak? Kok bisa begitu? Ini kok seperti mengagung-agungkan sholawat ini. Ini seperti kok terlampau lebih terhadap sholawat. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan mengagungkan sholawat, lebih sama sholawat. Nah emangnya sholawat itu apa? Sholawat itu apa? Kalau kita memang lebih sama sholawat, mengagungkan sholawat, memang wajib, harus. Kenapa? Karena sholawat adalah perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi washabihi. Coba lihat, perhatikan ayat ini. Yang merintah siapa? Allah. Yang diperintah siapa? Mukminin mukminat. Innallaha, sesungguhnya Allah. Yang merintah Allah. Dan Allahnya ngomong, sesungguhnya Allah senantiasa salawat sama Nabi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah selalu salawat sama Nabi. Kalian yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kalian yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam yang banyak dan baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun kepada sahabat. Maka sahabat datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, amma salam qad arafna. Ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami paham. Mengucapkan salam kami paham, sudah ngerti. Assalamualaikum ayuhan nabi, udah tahu kalau salam. Tapi kalau sholawat itu artinya doa. Sholawat itu artinya doa. Nah ini kami disuruh mendoakan engkau, yang nyuruh Allah. Nah doain apa? Doakan apa? Maka Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kecuali satu ini. Sampaikan saja ke Allah, qulu, sampaikan saja kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai akhir hadis. Kama qala sallallahu. Jadi
Rasulullah cuma ngajari umatnya untuk ngucap ini. Itu bukan ajaran tentang bentuk sholawat. Jadi jangan salah, ini bukan tentang bentuk sholawat, tapi ini tentang kaifiyah, cara, metode bersolawat. Kalau ada orang menjadikan hadis ini dalil, inilah dalil solawat, cuman ada itu, nggak boleh solawat yang lain, maka itu jelas-jelas salah. Kenapa? Karena masih banyak solawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang bentuknya lain, dan banyak pula solawat yang disusun oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Lantas ini apa? Ini bukan tentang bentuk solawat, tapi cara bersolawat. Definisi apa itu solawat. Maka Rasul mengatakan kepada sahabatnya, sampaikan kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Coba diterjemahkan. Allah mengatakan, hei mukminin, kalian solawat dan salam sama Nabi ya. Kita jawab, ya Allah, tolong kamu solawat sama Nabi. Nyambung nggak ini? Tadi yang nyuruh siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Kita. Terus kita nggak paham, nanya sama Nabi, ya Rasulullah, gimana caranya sholawat? Maka Rasulullah ngajarin, ya udah sampaikan saja sama Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba diterjemahkan itu apa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong kamu yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bersolawat, ketika Allah mengatakan sallu alaihi wasallimu taslima, kalian semua sholawat dan salam kepada Nabi ya mukmin, kita jawab, ya Allah tolong kamu saja yang sholawat. Ini lucu atau enggak lucu nih? Aneh atau enggak aneh ini? Kenapa Nabi enggak ngajarin umatnya bersolawat, tapi justru Nabi ngajarin umatnya minta Allah yang bersolawat? Jadi Nabi enggak pernah ngajarin kita bersolawat, tapi Nabi ngajarin kita minta kepada Allah agar Allah yang bersolawat. Kenapa? Karena tidak ada satu makhluk Allah yang bisa bersolawat seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya Nabi Muhammad SAW, saking agungnya Rasulullah SAW, maka tidak ada yang sanggup bersolawat seperti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul ngajarinnya, serahkan saja sama Allah, kan Allah yang nyuruh, ya udah suruh aja Allah, Allahumma sholli, ya Allah tolong kamu yang bersolawat. Maka Allahnya ngejawab, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Aku Allah udah terus solawat sama Nabi, para malaikat juga udah solawat terus sama Nabi, kalianlah yang solawat. Kita kembalikan lagi, ya Allah kamu tolong kamu yang solawat. Allahnya jawab, aku udah solawat, malaikatku juga solawat, kalian yang solawat. Kita bilang, ya Allah tolong kamu yang solawat. Pertanyaan saya, berarti pernah nggak kita solawat? Nggak pernah. Makanya ketika orang bersolawat, yang solawat siapa? Yang solawat siapa? Allah. Kita ngapain? Minta. Kita minta. Dan kita minta apa? Minta untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya untuk Rasulullah, bukan untuk yang lain. Ya Allah tolong kamu yang sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ulama mengatakan sholawat tidak mungkin ditolak. Kenapa nggak mungkin ditolak? Karena yang bersolawat Allah, yang bersolawat Allah, maka nggak mungkin ditolak. Dari sinilah maka muncul ajaran dari habib-habib yang ada di jagat raya dan muridnya para habaib. Apa itu? Kamu punya hajat, sholawatin. Allahumma sholli alaihi. Kalau punya hajat baca sholawat. Kenapa? Karena dulu ada 3 manusia berada dalam gua, pengen selamat dari gua tertutup batu, gak bisa bergerak, didorong batunya, 3 orang dorong, batunya gak bisa gerak. Maka saat itu masing-masing sudah tidak menggunakan tenaganya lagi, tenaga gak mungkin bisa, maka mulai minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya geser batu nih, urusannya geser batu, bukan selamat dari neraka, bukan selamat dari siksa kubur, urusannya batu, dunia, urusan batu. Minta tolong sama Allah. Minta apa? Ya Allah tolong, kalau amalku yang satu itu engkau terima, ya Allah tolong geser batunya. Digeser dikit sama Allah. Yang satu juga bilang yang sama,
Ya Allah, kalau amalku yang satu itu engkau terima, tolong geser batunya, digeser dikit batunya, Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau amalku ini kamu terima, tolong geser batunya. Tiga-tiga doanya sama, minta batunya digeser kalau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat yang namanya tawassul berjamaah dengan amal soleh, batu yang besar bergeser dan cukup orang untuk keluar dari mulut gua. Itu masing-masing mengatakan kalau amalku diterima. Sementara amal yang tidak ditolak adalah sholawat. Makanya kalau kamu pengen batumu tergeser, hambatan dalam hidupmu tergeser, hajat-hajatmu yang susah itu menjadi terwujudkan, maka pakai amalan yang gak mungkin ditolak, amalan yang pasti diterima sebagai tawassulmu. Makanya para habaib mengajarkan, kalau kamu punya hajat, baca Maulid Simtubror. Kamu punya hajat, baca itu burdah. Kamu punya hajat, baca naria. Kamu punya hajat, baca munjiah. Baca solawat. Baru minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, tolong berkat Maulid tadi. Ya Allah, berkat naria. Ya Allah, berkat munjiah. Tawassul dengan solawat, wujudkan hajatku, wujudkan hajat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, karena juga Rasul mengajarkan, kalau mau doa, awali dengan solawat, akhiri dengan solawat. Doa yang tidak diawali dengan solawat dan tidak diakhiri dengan solawat, gak dibuka sama solawat, gak ditutup sama solawat, sehebat apapun orangnya berdoa, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau doa awalnya solawat, tutupnya solawat, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita perhatikan, siapa yang jalan ke Allah gak bawa Nabi Muhammad SAW, pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau mengucapkan, ya Allah aku iman sama kamu, ya Allah aku percaya sama kamu, tapi nggak mau mengucapkan percaya sama Nabi Muhammad SAW, Islamnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang sholat sehebat apapun sholatnya, at-tahiyat akhir, nggak mau sholawat sama Nabi, sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada khutbah Jumat, sehebat apapun khutbahnya, menggambarkan dunia, tapi nggak sholawat sama Nabi Muhammad SAW dalam khutbah Jumatnya, ditolak khutbahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak sholat Jumatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa nabimu, gak bawa nabimu gak bisa. Nabi Adam alaihissalam udah pernah di surga, mau masuk surga lagi, sampai depan pintu surga, ketok minta pintu surga dibuka. Maka apa jawaban pintu? Man anta, siapa kamu? Adam. Saya cuma boleh buka pintu ini untuk Muhammad dulu SAW dengan umatnya. Kalau Muhammad dengan umatnya udah masuk, baru yang lain boleh masuk. Jadi kalau nggak bawa Nabi Muhammad nggak bisa masuk. Bawa Rasulullah dulu baru bisa masuk. Karena itu ikhwani rahimakumullah, jangan sia-siakan ini. Sederhana para habaib dan para ulama mengajarkan, duduklah di majlis maulid, duduklah di majlis sholawat. Karena dengan seperti itu nggak sadar, dosa terampuni, hajat terkabulkan, masalah. Okay, Alhamdulillah. So kita baru saja lepas dengar penjelasan daripada Habib Novel Al-Idrus. Alhamdulillah, walaupun dalam bahasa Indonesia Nisa faham, dan Nisa harap apa yang tengok ni pun faham. Kalau tak faham tak apa, jangan risau, doa minta kefahaman daripada Allah. Jadi apa yang Habib Novel cerita tadi terjawab soalan Nisa. Selawat ni sangatlah simple. Kenapa selawat satu-satunya amalan yang pasti Allah terima? Sebabnya selama yang kita ada ucap selawat ni, rupanya bukan kita yang selawat. Selama ni kita cuma berdoa, minta Allah yang berselawat. Rupanya yang berselawat tu Allah, kita cuma berdoa. Okey, so faham kan kenapa selawat satu-satunya amalan yang pasti Allah terima. Okey, lepas pada dengar penjelasan pada Habib Novel tu, ni rasa sangatlah rugi kalau kita rasa selawat ni amalan yang biasa-biasa saja dan kita tak nak serius untuk berselawat. Kenapa? Sebab Nisa ada dengar banyak ceramah daripada ustaz-ustazah yang amalan kita ni, puasa, sedekah, solat, haji, zakat, semua amalan kita ni boleh jadi diterima ataupun ditolak. So bila Nisa dengar tu, Nisa macam, ya Allah, kalau semua amalan aku ditolak, apa je bekal aku nak bawa? Nisa sampai rasa macam tu, apa je balance ada kalau solat aku tak diterima. Walaupun kita boleh berdoa, kita stay belajar, kita stay buat yang terbaik yang nak terima tu Allah, kita tak tahu.
Tapi bila Nisa tahu yang selawat ni satu-satunya amalan yang pasti Allah terima, Nisa serugi kalau Nisa tak buat. So macam, sebab kita tak tahu bekal kita ni macam mana, banyak mana, kita tak tahu. Kita cuma mampu buat yang terbaik. Kita mampu buat yang terbaik. Tapi bila ada selawat ni, sangatlah luar biasa. Selawat ni sangat special. Dia macam ada jalan dia, jalan rahsia dalam selawat ni. So lepas ni Nisa akan cerita lagi, insyaAllah Nisa akan cerita lagi kenapa Nisa nak serius dengan selawat ni. So dia bukan tentang dunia saja, tapi akhirat tu lagi panjang cerita dia pasal selawat ni, sampai ke syurga. Serius pasal selawat ni sangat best cerita dia. Nisa dengar cerita selawat ni ulang-ulang kali, serius cakap. Walaupun Nisa dah tahu kelebihan, keutamaan, tapi bila dengar tu dia macam syok, dia macam happy ya bila dengar pasal manfaat berselawat ni. Dia jadi semangat lagi nak buat dengan selawat ni. Dia bukan fikir pasal dunia saja, tapi kita fikir untuk survive hidup kita lepas kat dunia ni. Sebab hidup kita panjang lagi weh. Dunia ni sat je. Nisa ada dengar dunia kita ni, kita hidup kat dunia ni 1.5 jam saja. So terlalu pendek untuk nak fikir, nak pening pasal dunia ni. So Nisa tengok selawat ni serius. Nisa cakap selawat ni sampai ke syurga ada cerita dia. InsyaAllah nanti Nisa akan cerita lagi dalam video dalam dunia ni. Sebab keajaiban tu tak habis lagi cerita. Lepas tu nak bongkar pasal selawat ni pun banyak. Alhamdulillah, saya happy lah. Selawat, Nisa jujur yang saya cakap, Nisa tak pernah jumpa amalan yang boleh buat Nisa bahagia macam ni. Boleh buat kawan-kawan Nisa bahagia juga dengan amalan ni. Alhamdulillah. So saya happy. Saya cakap happy yang tak tahu macam mana. Sebab amalan ni ringkas dan Nisa boleh share dekat semua orang. Weh, selawat. Weh, selawat ni simple je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Weh, sallallahu alaihi Muhammad. So macam semua orang mampu buat. Bila kita cakap pasal selawat ni, semua orang mampu buat. Tapi kebanyakan orang tak tahu rahsia di sebalik selawat. Mereka tak tahu kelebihan selawat. Sebab tu ada yang video sebelum ni, ada yang Ustaz Wadi Anwar cakap, kata ulama, seandainya umat ni tahu kelebihan selawat, nescaya mereka takkan berzikir melainkan selawat. Betul eh? Ayat tu memang betul. Nisa sampai macam, aku nak berselawat je. Nisa macam, aku nak selawat je. Amalan ni stay buat, tapi macam selawat ni jadikan keutamaan. Dia macam tu. Yang lain stay buat, tapi selawat ni first. Selawat ni kena banyak lagi. Dia macam letak selawat nombor 1. Dia macam tu lah. Okay, sampai sini saja video Nisa untuk kali ni. So jangan lupa banyakkan selawat. Jangan lupa ajak juga member, family semua. Ajak semua orang berselawat. InsyaAllah jumpa lagi the next journey. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum.